Apakah kamu tahu bahwa tadi malam, seorang wanita berusia 68 tahun tiba-tiba terbangun pukul 3 dini hari. Ia merasa gelisah, napas sedikit sesak, dan tidak bisa tidur lagi sampai pagi. Esok harinya, tubuhnya lemas, kepalanya pening, dan tekanan darahnya naik. Yang mengejutkan, ini bukan pertama kalinya terjadi. Hampir setiap malam, ia selalu terbangun di jam yang sama, sekitar jam 3 pagi. Awalnya keluarga mengira ini hal biasa. Tapi semakin lama, mereka mulai menyadari, setiap kali beliau terbangun di tengah malam, kondisi fisiknya keesokan hari selalu memburuk. Apakah ini hanya gangguan tidur biasa? Ataukah ada sesuatu yang lebih serius tersembunyi di balik kebiasaan terbangun jam 3 pagi? Setelah usia 60 tahun, tubuh manusia mengalami banyak perubahan, termasuk cara tidur. Tidur yang dulu nyenyak, kini terasa ringan. Waktu tidur jadi pendek. Dan yang paling umum, banyak lansia yang terbangun di tengah malam tanpa alasan yang jelas, seringkali sekitar jam 3 pagi. Tapi tahukah kamu, bahwa kebiasaan ini bisa menjadi sinyal bahaya? Bukan hanya soal kurang tidur, karena sering terbangun malam bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan, mulai dari tekanan darah, kecemasan, hingga gangguan jantung. Bahkan dalam beberapa kasus, banyak orang yang mengalami kondisi serius tak lama setelah melewati malam-malam dengan gangguan tidur yang berulang. Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian besar lansia tidak menyadari bahwa penyebab dari rasa lelah, mudah pusing, atau bahkan emosi yang tidak stabil, semuanya berawal dari gangguan tidur yang tampak sepele. Dalam video ini, kita akan membahas 9 penyebab utama kenapa lansia sering terbangun jam 3 pagi, dan bagaimana cara mengenali serta mengatasinya. Setiap penyebab akan dijelaskan dengan bahasa sederhana, mudah dipahami, dan berdasarkan pengalaman nyata serta penjelasan ilmiah. Jadi, jika kamu atau orang tua kamu sering terbangun jam 3 pagi dan merasa tidak nyaman, jangan anggap remeh. Bisa jadi tubuh sedang memberi sinyal penting. Pastikan kamu tonton video ini sampai selesai, karena di bagian akhir, kita akan berikan tips-tips sederhana tapi efektif agar tidur malam bisa kembali nyenyak dan tubuh jadi lebih kuat di usia senja. Setelah usia 60 tahun, banyak lansia mulai menyadari bahwa tidur malam mereka tidak lagi seperti dulu. Waktu tidur jadi lebih cepat, dan tubuh terasa lebih mudah terbangun di tengah malam, terutama sekitar pukul 3 pagi. Salah satu penyebab utama dari fenomena ini adalah perubahan alami dalam ritme sirkadian tubuh. Ritme sirkadian adalah jam biologis internal yang mengatur berbagai fungsi tubuh, termasuk siklus tidur dan bangun. Pada orang yang lebih muda, ritme ini cenderung seimbang. Mereka bisa tidur malam dengan nyenyak dan bangun segar di pagi hari. Namun, seiring bertambahnya usia, ritme ini mulai bergeser. Tubuh cenderung membuat lansia merasa mengantuk lebih awal di malam hari dan, akibatnya, bangun lebih cepat di pagi buta. Bayangkan seperti sebuah jam alarm yang rusak, bukan karena kesalahan pengguna, tetapi karena mekanismenya sudah usang. Inilah yang terjadi pada tubuh lansia. Melatonin, hormon yang mengatur rasa kantuk, mulai diproduksi lebih awal, dan itu membuat waktu tidur juga maju. Ketika seseorang tidur terlalu awal, maka secara alami tubuh akan merasa sudah cukup tidur pada jam 2 atau 3 dini hari, meskipun sebenarnya belum waktunya bangun. Selain itu, perubahan fisik dan penurunan fungsi organ juga memengaruhi bagaimana tubuh mengatur tidur. Otak yang mengatur jam biologis, bagian yang disebut suprachiasmatic nucleus, SCN, juga mengalami penurunan sensitivitas terhadap cahaya. Akibatnya, tubuh sulit membedakan siang dan malam secara optimal. Itulah sebabnya, banyak lansia yang merasa ngantuk di siang hari dan sulit tidur di malam hari. Hal ini bisa memicu siklus yang tidak sehat, tidur lebih awal, terbangun di malam hari, lalu mengantuk dan tidur siang terlalu lama, lalu sulit tidur lagi di malam hari. Siklus ini, jika tidak dikendalikan, bisa menjadi kebiasaan yang mengganggu kualitas hidup. Apa akibatnya jika ini terus terjadi? Tubuh tidak mendapat tidur dalam fase yang dalam dan pulih. Otak jadi lebih sulit berkonsentrasi, suasana hati mudah berubah, dan daya tahan tubuh menurun. Beberapa lansia bahkan mengeluhkan nyeri otot, sakit kepala, atau tekanan darah tidak stabil hanya karena kualitas tidur yang buruk. Namun, perubahan ritme sirkadian bukanlah vonis. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyesuaikan ulang jam biologis, seperti memperbanyak aktivitas di pagi hari, mendapatkan paparan cahaya matahari, dan menghindari tidur siang terlalu lama. Namun, meski penyebab biologis ini sangat umum, bukan berarti satu-satunya alasan kenapa lansia sering terbangun jam 3 pagi. Ada faktor lain yang tak kalah penting dan sangat umum terjadi,
terutama pada lansia pria dan wanita, yaitu seringnya buang air kecil di malam hari. Bagi sebagian lansia, waktu tidur terasa seperti bolak-balik ke kamar mandi. Ini bukan sekadar gangguan kecil, tapi bisa sangat memengaruhi kualitas tidur secara keseluruhan. Jadi, mari kita lanjutkan ke penyebab kedua, yang sangat sering dialami oleh lansia, nokturia atau sering buang air kecil di malam hari. Bayangkan sedang tertidur nyenyak, tubuh mulai masuk ke fase tidur dalam, otak mulai beristirahat, lalu tiba-tiba tubuh terasa tidak nyaman, kandung kemih seperti mendesak, dan akhirnya harus bangun hanya untuk ke kamar mandi. Hal ini mungkin hanya terjadi sekali-sekali pada sebagian orang. Tapi bagi banyak lansia, ini adalah rutinitas setiap malam. Bahkan, beberapa terbangun bukan hanya sekali, tetapi 2 hingga 3 kali hanya untuk buang air kecil. Kondisi ini dikenal sebagai nokturia, yaitu keinginan untuk buang air kecil yang muncul berulang kali pada malam hari. Dan ini adalah salah satu penyebab paling umum kenapa lansia sering terbangun pukul 3 pagi atau bahkan lebih awal. Yang menyedihkan, banyak yang menganggap ini sebagai hal wajar karena faktor usia, sehingga membiarkannya berlarut-larut tanpa mencari tahu penyebab dan solusinya. Apa sebenarnya penyebab nokturia ini? Pada lansia pria, penyebab tersering adalah pembesaran prostat. Kelenjar prostat yang membesar menekan saluran kencing, membuat kandung kemih tidak bisa mengosongkan urin dengan sempurna. Akibatnya, urin menumpuk lebih cepat, dan rasa ingin buang air kecil pun muncul lebih dini, bahkan saat tidur. Sementara pada lansia wanita, perubahan hormon pasca menopause dan penurunan elastisitas otot dasar panggul bisa menyebabkan kandung kemih menjadi lebih sensitif. Hasilnya serupa. Keinginan untuk ke kamar mandi muncul lebih sering. Tapi penyebab nokturia tidak berhenti di situ. Penyakit ginjal, diabetes, gagal jantung ringan, bahkan efek samping obat diuretik, semua itu bisa meningkatkan produksi urin malam hari. Bahkan, kebiasaan sepele seperti minum air terlalu banyak menjelang tidur atau mengonsumsi teh, kopi, dan buah-buahan berair tinggi di malam hari bisa memperparah kondisi ini. Efek domino dari nokturia sangat merugikan. Begitu terbangun, tubuh butuh waktu lama untuk kembali tidur. Dan saat itu terjadi pada jam 3 pagi, banyak lansia akhirnya tetap terjaga hingga fajar. Akibatnya, fase tidur pulih terputus, dan tubuh terasa lemas, kepala pening, bahkan bisa memicu tekanan darah melonjak atau emosi tidak stabil keesokan harinya. Yang lebih mengkhawatirkan, tidur yang terganggu bisa memperparah kondisi kesehatan yang sudah ada. Lansia yang mengalami gangguan jantung atau tekanan darah tinggi misalnya, sangat rentan terkena komplikasi jika kualitas tidurnya menurun terus-menerus. Lalu, apa yang bisa dilakukan? Pertama, kebiasaan minum di malam hari perlu dikontrol. Hindari konsumsi cairan berlebih 2 jam sebelum tidur. Kedua, jika sudah sering terbangun lebih dari 2 kali semalam, segera konsultasikan ke dokter. Apalagi jika disertai gejala lain seperti nyeri saat buang air kecil atau perubahan warna urin. Ketiga, penting juga untuk mengevaluasi obat-obatan yang dikonsumsi, terutama obat tekanan darah dan pelancar urin. Dan jangan lupakan satu hal, tidur nyenyak adalah hak setiap lansia, bukan sesuatu yang harus dikorbankan karena usia. Namun, ada satu hal yang kerap dilupakan saat membahas penyebab bangun tengah malam. Tidak semua gangguan datang dari tubuh fisik. Kadang, pikiran kita sendiri yang menjadi musuh terbesar saat tidur. Ketika jam 3 pagi tubuh terbangun, dan pikiran langsung dipenuhi kecemasan, rasa khawatir, atau ingatan yang tidak menyenangkan, maka kualitas tidur pun hancur total. Itulah yang akan kita bahas di bab selanjutnya, yaitu pengaruh stres, kecemasan, dan pikiran berlebihan yang membuat lansia sulit tidur kembali setelah terbangun di malam hari. Pikiran gelisah dan kecemasan tengah malam. Setelah tubuh kembali ke tempat tidur usai ke kamar mandi, harapannya tentu bisa segera terlelap lagi. Tapi kenyataannya, tidak semudah itu. Justru saat lampu sudah mati, dan suasana kamar sunyi, pikiran mulai berisik. Rasa khawatir muncul satu persatu, seperti parade yang tak ada habisnya. Apakah anak-anak baik-baik saja? Bagaimana kalau besok tekanan darah naik lagi? Uang tabungan cukup enggak? Dan tiba-tiba, jam menunjukkan pukul 3:20, mata masih terbuka lebar. Banyak lansia tidak menyadari bahwa kecemasan malam hari adalah penyebab utama sulit tidur kembali setelah terbangun. Bahkan, pada beberapa orang, kecemasan ini begitu kuat sehingga otak seperti membunyikan alarm sendiri di jam yang sama setiap malam, dan jam 3 pagi adalah waktu yang sangat umum. Mengapa bisa terjadi? Secara alami, pada malam hari kadar hormon kortisol, hormon stres,
seharusnya rendah, karena tubuh sedang berada dalam mode istirahat. Tapi bagi orang yang mengalami kecemasan kronis atau memiliki beban pikiran berat, tubuh justru tetap memproduksi kortisol secara berlebih. Ini membuat otak menjadi waspada dan tidur terganggu. Fenomena ini juga diperparah dengan aktivitas otak yang meningkat pada malam hari. Ketika tubuh dalam keadaan tenang, justru otak bebas melompat-lompat dari satu pikiran ke pikiran lain. Inilah kenapa banyak orang merasa overthinking muncul justru saat mereka sedang mencoba tidur. Lansia sangat rentan terhadap ini karena mereka menyimpan banyak pengalaman hidup, kekhawatiran soal kesehatan, keuangan, bahkan perasaan kesepian atau takut ditinggal. Saat hari gelap dan sepi, semua perasaan itu seolah menguat berkali-kali lipat. Efeknya bukan hanya sulit tidur kembali. Kecemasan tengah malam bisa meningkatkan detak jantung, mempercepat napas, dan dalam kasus ekstrim, memicu serangan panik ringan. Yang lebih gawat, kecemasan berulang di malam hari bisa berkembang menjadi insomnia kronis, yang akhirnya merusak sistem imun dan mempercepat proses penuaan otak. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Pertama, penting untuk memiliki ritual malam yang menenangkan. Dengarkan musik lembut, bacalah doa atau buku ringan, atau lakukan pernapasan dalam sebelum tidur. Hindari membaca berita, menonton video yang memicu emosi, atau berbicara tentang hal-hal berat menjelang tidur. Kedua, jika bangun di tengah malam dan pikiran mulai berlarian, coba catat isi pikiran itu di selembar kertas. Ini memberi kesan bahwa otak sudah melepaskan beban. Ketiga, jangan langsung menatap jam. Mengetahui bahwa waktu terus berjalan hanya akan menambah tekanan dan kecemasan. Biarkan tubuh rileks dan beri waktu untuk kembali tenang. Bila perlu, konsultasikan dengan dokter atau psikolog. Karena kesehatan mental lansia seringkali diabaikan, padahal justru sangat berperan dalam kualitas tidur dan kesehatan jantung. Dan berbicara soal jantung, tahukah kamu bahwa ada penyebab lain yang diam-diam bisa mengganggu tidur malam? Bukan dari pikiran atau kandung kemih, tapi dari obat-obatan yang kita minum setiap hari? Ya, beberapa jenis obat yang biasa dikonsumsi lansia ternyata memiliki efek samping yang bisa membangunkan kita di tengah malam. Bahkan, ada yang membuat jantung berdebar, perut tidak nyaman, atau kandung kemih lebih aktif. Maka dari itu, di bab berikutnya kita akan bahas lebih dalam tentang pengaruh obat-obatan tertentu terhadap kualitas tidur lansia, dan bagaimana menyiasatinya tanpa harus menghentikan pengobatan yang penting. Pengaruh obat-obatan terhadap kualitas tidur lansia. Setelah membahas bagaimana kecemasan bisa mengusik tidur malam, kini kita masuk ke satu penyebab lain yang seringkali tidak disadari, padahal efeknya sangat nyata, obat-obatan. Sebagian besar lansia mengonsumsi obat setiap hari. Bahkan, menurut data kesehatan, rata-rata lansia bisa mengonsumsi 3 hingga 5 jenis obat dalam sehari, mulai dari obat tekanan darah tinggi, kolesterol, diabetes, nyeri sendi, hingga obat untuk lambung dan jantung. Tujuannya tentu baik, menjaga kondisi tubuh tetap stabil. Namun, ada satu hal yang sering terlewat, tidak semua obat bersahabat dengan tidur malam. Misalnya, obat diuretik atau yang dikenal dengan pelancar kencing, seperti furosemide. Obat ini biasanya diberikan untuk mengontrol tekanan darah atau mencegah penumpukan cairan pada lansia dengan masalah jantung. Tapi karena kerjanya merangsang ginjal membuang kelebihan air, maka otomatis tubuh akan lebih sering ingin buang air kecil. Bila dikonsumsi terlalu sore atau malam, dampaknya jelas. Lansia akan sering terbangun di malam hari untuk ke kamar mandi. Kemudian, ada pula obat kortikosteroid seperti prednison. Obat ini biasanya diresepkan untuk mengatasi peradangan, nyeri sendi, atau penyakit autoimun. Masalahnya, kortikosteroid bisa memicu efek stimulan pada otak, menyebabkan gelisah, detak jantung meningkat, dan kesulitan tidur. Bahkan, beberapa lansia melaporkan merasa seperti dikejar pikiran meski tubuh sudah lelah. Lalu, obat beta blocker yang digunakan untuk mengatasi hipertensi dan penyakit jantung juga dapat mengurangi produksi melatonin, hormon alami tubuh yang mengatur tidur. Akibatnya, rasa kantuk sulit datang, atau tidur jadi dangkal dan sering terbangun. Tak hanya itu, obat antidepresan, pengencer darah, dan beberapa obat nyeri juga bisa memengaruhi pola tidur. Bahkan, suplemen herbal yang dianggap alami pun, jika dikonsumsi tanpa aturan atau dikombinasikan dengan obat lain, bisa memberi efek tidak terduga. Lansia yang mengalami efek samping ini sering kali bingung. Mereka tidak tahu bahwa obat yang mereka percaya untuk membantu tubuh ternyata juga bisa menjadi penyebab gangguan tidur. Bahkan, banyak yang berpikir bahwa penyebabnya adalah usia atau kecemasan,
padahal pemicunya adalah obat yang diminum sebelum tidur. Jadi, apa yang bisa dilakukan? Langkah pertama adalah berkonsultasi dengan dokter atau apoteker, terutama jika kamu atau orang tua mulai sering terbangun malam setelah mengonsumsi obat tertentu. Bisa jadi, waktu konsumsi obat perlu diatur ulang. Misalnya, obat diuretik sebaiknya diminum pagi atau siang, bukan malam. Kedua, catat jam minum obat dan reaksi tubuh setelahnya, agar dokter bisa mengevaluasi dengan lebih akurat. Langkah berikutnya, jangan sembarangan mencampur obat dengan suplemen atau jamu. Banyak lansia yang merasa makin sehat jika menambah konsumsi herbal, padahal beberapa bahan bisa menstimulasi otak atau organ tertentu yang malah mengganggu tidur. Namun di luar semua itu, penting untuk diingat, obat bukan musuh, tapi kita harus mengenali cara kerjanya dengan bijak. Karena pada akhirnya, tidur nyenyak bukan hanya soal memejamkan mata, tapi tentang bagaimana tubuh dan pikiran bisa benar-benar istirahat dalam damai. Tapi meskipun kita sudah mengatur jam minum obat, mengendalikan kecemasan, dan mengurangi minum malam hari, ada satu hal yang sering tidak terdeteksi, gangguan pernapasan saat tidur. Banyak lansia yang ngorok, lalu tiba-tiba terbangun dengan napas tersengal, atau merasa seperti dicekik. Kondisi ini sangat umum namun sering diabaikan, dan bisa sangat berbahaya. Inilah yang akan kita bahas di bab berikutnya, sleep apnea, gangguan tidur yang membuat lansia terbangun jam 3 pagi tanpa sadar. Siapkan dirimu, karena bab ini akan membuka mata tentang risiko yang sering tersembunyi di balik dengkuran malam. Gangguan pernapasan saat tidur, sleep apnea. Setelah kita membahas bagaimana obat-obatan bisa memicu gangguan tidur, kini kita masuk ke penyebab yang sering tak disadari namun bisa sangat serius, bahkan berbahaya jika dibiarkan, gangguan pernapasan saat tidur, atau yang dikenal dengan nama medis sleep apnea. Bayangkan ini, seorang lansia sedang tidur nyenyak, tubuh terlihat tenang, tapi tanpa disadari, napasnya tiba-tiba berhenti selama beberapa detik. Lalu tubuhnya terkejut, terbangun sesaat, lalu tidur lagi. Peristiwa ini bisa terjadi puluhan kali dalam semalam, dan yang paling mengkhawatirkan, penderitanya seringkali tidak sadar bahwa ia terbangun berulang kali akibat hal ini. Sleep apnea adalah gangguan tidur yang terjadi ketika saluran napas bagian atas terhambat sebagian atau sepenuhnya saat tidur. Akibatnya, otak mengalami kekurangan oksigen dan segera membangunkan tubuh secara otomatis untuk mengatur napas kembali. Namun kebangkitan ini terjadi sangat cepat, sering hanya beberapa detik, dan tidak selalu diingat keesokan harinya. Tapi dampaknya terasa, tubuh lelah, kepala berat, konsentrasi terganggu, dan tidur malam terasa seperti tidak tidur sama sekali. Bagi lansia, sleep apnea bisa lebih berbahaya. Otot-otot di tenggorokan dan leher mulai melemah seiring usia. Jaringan di sekitar saluran napas bisa lebih mudah runtuh saat tubuh dalam posisi berbaring. Dengkuran keras, terbangun dengan rasa tersedak, dan napas yang tidak teratur saat tidur adalah tanda-tanda khas sleep apnea. Apa kaitannya dengan terbangun jam 3 pagi? Ketika kadar oksigen turun drastis karena saluran napas tertutup, otak akan mengaktifkan sistem darurat, membangunkan tubuh. Dan ini sering terjadi dalam pola yang berulang, salah satunya sekitar jam 3 pagi. Tubuh seperti memiliki alarm internal, karena kebiasaan bangun paksa akibat napas terganggu. Akibatnya, tidur tidak pernah mencapai fase dalam yang memulihkan, dan tubuh terus merasa tidak segar walau tidur cukup lama. Lebih buruknya lagi, sleep apnea meningkatkan risiko hipertensi, aritmia jantung, stroke, dan serangan jantung mendadak saat tidur. Banyak kasus serangan jantung yang terjadi di malam hari berkaitan dengan gangguan pernapasan ini. Dan karena sering diabaikan, sleep apnea sering dianggap sebagai kebiasaan ngorok biasa. Apa yang bisa dilakukan? Pertama, perhatikan tanda-tanda. Jika kamu atau orang tua sering ngorok keras, terbangun mendadak dengan napas pendek, atau merasa lelah walau tidur cukup lama, maka perlu dilakukan pemeriksaan medis. Polisomnografi atau tes tidur bisa membantu mendiagnosis sleep apnea. Kedua, perhatikan posisi tidur. Tidur telentang lebih berisiko menyebabkan saluran napas menutup. Cobalah tidur menyamping dengan bantal penyangga. Ketiga, hindari alkohol atau obat penenang sebelum tidur, karena itu bisa memperparah relaksasi otot tenggorokan. Sleep apnea bisa ditangani dengan berbagai cara, mulai dari perubahan gaya hidup, penggunaan alat bantu napas, seperti CPAP, hingga penanganan medis lebih lanjut jika diperlukan. Yang penting adalah tidak menganggap gangguan ini sepele, apalagi jika bangun di tengah malam sudah menjadi rutinitas harian. Namun, gangguan fisik seperti sleep apnea bukan satu-satunya penyebab.
Ada satu jenis gangguan tidur lain yang tak kalah mengganggu, nyeri pada tubuh. Rasa ngilu di lutut, kram otot, atau pegal di punggung bisa menyusup ke dalam tidur dan membangunkan tubuh di tengah malam, termasuk pada pukul 3 pagi. Maka dari itu, di bab berikutnya kita akan bahas tentang rasa nyeri atau ketidaknyamanan fisik yang sering menjadi pemicu lansia terbangun di malam hari, dan bagaimana cara mengatasinya agar tidur kembali menjadi tempat pemulihan yang tenang dan menyenangkan. Rasa nyeri dan ketidaknyamanan fisik saat tidur. Setelah kita membahas sleep apnea sebagai salah satu penyebab tubuh terbangun di malam hari, kini kita beralih ke penyebab lain yang juga sangat sering dialami oleh lansia, namun kerap dianggap sebagai hal biasa karena usia, yaitu rasa nyeri dan ketidaknyamanan fisik saat tidur. Coba bayangkan, malam sudah larut, udara sejuk, lampu kamar temaram, suasana mendukung untuk tidur. Namun ketika tubuh mulai masuk ke fase tidur, muncul rasa ngilu di lutut, kram di betis, atau rasa tegang di punggung bawah. Dalam beberapa menit, tidur yang seharusnya menenangkan justru berubah menjadi perjuangan. Akhirnya, tubuh terbangun, lagi-lagi sekitar jam 3 pagi. Rasa nyeri merupakan respons alami tubuh terhadap peradangan, ketegangan otot, atau gangguan saraf. Namun pada lansia, sensitivitas terhadap rasa sakit bisa meningkat akibat penurunan hormon endorfin, zat alami tubuh yang berfungsi sebagai pereda nyeri. Ditambah lagi, adanya kondisi kronis seperti osteoartritis, saraf terjepit, osteoporosis, atau rematik, membuat nyeri muncul lebih sering, bahkan saat tubuh dalam posisi diam sekalipun. Ketika tidur, tubuh kita memang tidak bergerak banyak. Tapi justru karena posisi tubuh tidak berubah selama beberapa waktu, tekanan pada sendi dan otot bisa bertambah. Pada usia muda, tubuh lebih lentur dan cepat beradaptasi. Namun pada lansia, hanya berbaring dalam satu posisi terlalu lama bisa menyebabkan aliran darah tersendat, otot kaku, dan timbul rasa nyeri. Ini yang sering memicu tubuh untuk bangun di tengah malam, seolah dipaksa bergerak agar tidak terlalu sakit. Kram malam, atau nocturnal leg cramps, juga menjadi keluhan umum. Rasa sakit yang tiba-tiba menyerang betis atau telapak kaki bisa sangat tajam dan mengganggu. Penyebabnya bisa bermacam-macam, kekurangan magnesium, dehidrasi, atau efek samping obat tertentu. Selain itu, kasur dan bantal yang tidak mendukung postur tubuh, suhu kamar yang terlalu dingin, atau posisi tidur yang salah juga bisa menambah ketidaknyamanan fisik. Hal-hal kecil ini, jika dibiarkan, bisa menjadi pemicu bangun dini hari secara berulang. Dampak dari tidur yang sering terganggu akibat nyeri tidak boleh dianggap sepele. Tubuh tidak mendapatkan pemulihan maksimal, otot tidak bisa memperbaiki diri, dan akhirnya justru memperburuk kondisi fisik. Banyak lansia merasa tidak punya energi di pagi hari, mudah tersandung, bahkan lebih rentan jatuh, karena tidur yang terganggu terus-menerus oleh rasa nyeri. Apa yang bisa dilakukan? Langkah pertama adalah mengenali dan mencatat jenis nyeri yang sering muncul. Apakah nyeri sendi, kram, kesemutan, atau rasa panas di telapak kaki? Catatan ini akan sangat membantu ketika berkonsultasi dengan dokter. Selanjutnya, pertimbangkan rutin olahraga ringan di pagi atau sore hari, seperti jalan kaki, peregangan, atau yoga khusus lansia. Latihan ini bisa membantu meningkatkan sirkulasi darah dan mengurangi kaku otot. Jangan lupakan pentingnya kasur dan bantal yang sesuai. Pilih yang bisa menopang tubuh secara merata dan tidak terlalu keras atau terlalu empuk. Kompres hangat sebelum tidur juga bisa membantu meredakan otot yang tegang. Terakhir, bila perlu, gunakan salep pereda nyeri atau minum suplemen magnesium, tentu dengan pengawasan dokter. Yang terpenting adalah mendengarkan sinyal tubuh, karena nyeri yang muncul saat tidur bukan hal yang normal dan bukan semata-mata akibat penuaan. Namun, tidak semua gangguan tidur datang dari tubuh yang sakit. Kadang, apa yang kita konsumsi sebelum tidur bisa menjadi sumber masalah. Tanpa disadari, makanan atau minuman yang dikira sepele justru bisa membuat tubuh tetap aktif di malam hari, memperparah gangguan tidur. Maka dari itu, di bab berikutnya kita akan membahas bagaimana kebiasaan makan dan minum di malam hari, terutama yang mengandung kafein atau gula tinggi, dapat menjadi penyebab utama lansia terbangun jam 3 pagi. Jangan lewatkan, karena pola makan sangat menentukan kualitas tidur. Makanan dan minuman yang mengganggu tidur lansia. Setelah membahas bagaimana rasa nyeri bisa membangunkan tubuh di tengah malam, kini kita masuk ke hal lain yang sering dianggap sepele, padahal efeknya sangat besar terhadap kualitas tidur, khususnya bagi lansia, yaitu apa yang dikonsumsi sebelum tidur. Banyak orang mengira bahwa makanan dan minuman hanya berpengaruh pada pencernaan, padahal kenyataannya, apa yang kita makan malam hari bisa memengaruhi otak, hormon tidur,
bahkan detak jantung, yang semuanya berkaitan langsung dengan tidur. Dan ya, banyak lansia yang tidak menyadari bahwa kebiasaan makan atau minum tertentu di malam hari justru menjadi penyebab utama terbangun jam 3 pagi. Mari kita mulai dengan yang paling umum, kafein. Kafein bukan hanya ada dalam kopi, teh, coklat, bahkan beberapa obat pereda nyeri juga mengandung kafein dalam dosis tertentu. Kafein bekerja dengan cara menghalangi senyawa adenosin, yaitu senyawa yang menimbulkan rasa kantuk di otak. Artinya, ketika kafein masuk ke tubuh, otak akan tetap terjaga dan aktif, meskipun tubuh sebenarnya sudah lelah. Efek kafein bisa bertahan selama 4 hingga 8 jam, tergantung metabolisme tubuh. Jadi, sekalipun lansia minum teh atau kopi jam 6 sore, efeknya bisa terus berlangsung hingga tengah malam, bahkan sampai dini hari. Maka tidak heran jika tubuh tiba-tiba terbangun pukul 3 pagi dengan jantung berdebar atau perasaan tidak nyaman. Lalu, ada juga makanan tinggi gula atau karbohidrat sederhana, seperti roti putih, biskuit, atau camilan manis lainnya. Makanan ini bisa menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat. Tapi setelah naik, gula darah juga akan cepat turun. Penurunan ini bisa membuat tubuh merasa gelisah, berkeringat dingin, bahkan mimpi buruk, sehingga akhirnya terbangun di tengah malam. Tak ketinggalan, makanan pedas atau asam, seperti sambal, acar, atau makanan berlemak tinggi, bisa memicu refluks asam lambung. Saat tubuh berbaring, asam lambung bisa naik ke tenggorokan dan menimbulkan rasa panas, nyeri dada, atau batuk. Banyak lansia mengira ini gejala masuk angin atau jantung, padahal hanya akibat makan malam yang tidak tepat. Beberapa orang juga terbiasa minum susu atau jamu herbal sebelum tidur. Sebenarnya ini bukan hal yang salah. Namun, penting untuk memilih jenis yang tepat. Susu tinggi gula atau minuman herbal dengan kandungan stimulan seperti ginseng bisa membuat tubuh tetap aktif. Padahal yang dibutuhkan sebelum tidur adalah minuman yang menenangkan, bukan yang merangsang sistem saraf. Selain itu, kebiasaan minum air terlalu banyak sebelum tidur juga bisa memicu masalah. Meskipun air putih sangat penting, konsumsi yang berlebihan menjelang tidur bisa menyebabkan kandung kemih cepat penuh dan memicu keinginan buang air kecil di malam hari, seperti yang sudah kita bahas di bab sebelumnya tentang nokturia. Jadi, apa yang sebaiknya dikonsumsi? Idealnya, makan malam dilakukan 2-3 jam sebelum tidur, dengan porsi ringan dan kandungan nutrisi seimbang. Pilih makanan seperti sayur rebus, ikan kukus, atau buah rendah gula seperti apel atau pisang. Untuk minuman, teh herbal seperti chamomile atau jahe hangat tanpa gula bisa membantu merilekskan tubuh dan mempersiapkan tidur. Dan yang tak kalah penting, biasakan tubuh untuk memiliki ritme makan yang konsisten setiap hari. Tubuh yang teratur lebih mudah mengenali waktu tidur dan waktu bangun. Ini akan membantu mencegah gangguan tidur, karena metabolisme tubuh sudah berada dalam pola yang sehat. Namun, meski tubuh sudah dijaga melalui pola makan, minum, posisi tidur, dan pengaturan obat, tetap ada satu faktor yang bisa mengganggu tidur tanpa disadari. Faktor ini tidak terlihat, tapi bisa sangat memengaruhi hati dan pikiran, perasaan sedih, kesepian, atau bahkan depresi. Perasaan ini sering muncul di malam hari, saat suasana sepi dan hening, dan bisa membuat lansia terbangun di jam yang sama setiap malam. Maka di bab selanjutnya, kita akan bahas bagaimana kondisi emosional seperti depresi ringan atau gangguan suasana hati bisa menjadi penyebab tersembunyi dari gangguan tidur lansia, dan bagaimana cara menghadapinya. Depresi dan gangguan emosional yang mengganggu tidur. Kita sudah membahas bagaimana makanan dan minuman tertentu bisa mengganggu tidur lansia, tetapi ada satu lagi faktor yang seringkali lebih kuat dari apapun, perasaan dalam hati. Saat tubuh sudah tenang, tidak ada rasa nyeri, tidak ada gangguan fisik atau asupan yang salah, namun mata tetap terjaga di tengah malam, bisa jadi penyebabnya berasal dari dalam, kesedihan, kesepian, atau depresi yang tak terucap. Banyak orang berpikir bahwa depresi hanya dialami oleh anak muda atau orang yang sedang menghadapi tekanan berat. Tapi kenyataannya, lansia sangat rentan terhadap gangguan suasana hati, hanya saja mereka sering tidak menyadarinya, atau memilih diam karena menganggap sudah biasa. Depresi pada lansia tidak selalu terlihat dari tangisan atau keluhan yang jelas. Seringkali bentuknya lebih halus, mudah lelah, tidak bersemangat, nafsu makan menurun, atau sulit tidur dan sering terbangun malam, terutama sekitar jam 3 pagi. Mengapa jam 3 pagi? Waktu ini sering disebut sebagai jam psikologis terlemah. Suasana sepi, gelap, dan tubuh berada di fase tidur paling ringan. Jika seseorang menyimpan perasaan tertekan, penyesalan, kekhawatiran yang belum terselesaikan,
atau perasaan sepi yang dalam, maka pada saat-saat ini semua perasaan itu muncul ke permukaan. Otak mulai memutar ulang kenangan, pikiran buruk, atau bayangan kehilangan. Tubuh pun merespons dengan membangunkan diri. Tak sedikit lansia yang merasa rindu pada pasangan yang telah tiada, khawatir akan menjadi beban bagi anak-anak, atau takut menghadapi sakit dan kematian. Semua ini adalah perasaan manusiawi. Tapi jika dipendam terus-menerus tanpa penyaluran yang sehat, maka perasaan ini bisa menumpuk dan mengganggu sistem saraf, termasuk pusat pengatur tidur di otak. Perasaan seperti ini juga bisa memperburuk kondisi fisik. Lansia yang mengalami depresi ringan seringkali juga mengalami tekanan darah yang tidak stabil, sakit kepala, gangguan pencernaan, hingga melemahnya daya tahan tubuh. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama dan paling penting adalah mengakui bahwa perasaan itu nyata dan sah untuk dirasakan. Jangan merasa bersalah karena merasa sedih. Tidak semua hal bisa dilalui dengan kuat, dan tidak semua luka bisa sembuh sendiri. Membicarakan apa yang dirasakan, baik kepada anggota keluarga, teman, atau orang terpercaya, bisa menjadi awal dari pemulihan. Kedua, cobalah untuk tetap terhubung secara sosial, walau hanya lewat percakapan ringan atau berkumpul sebentar di pagi hari. Lansia yang memiliki kegiatan sosial ringan seperti senam bersama, arisan kecil, atau sekadar berjalan pagi bersama tetangga, memiliki kualitas tidur yang jauh lebih baik. Ketiga, isi waktu luang dengan hal-hal yang membahagiakan. Mendengarkan lagu favorit, merawat tanaman, menulis di buku harian, atau bahkan menonton video edukatif seperti ini bisa membantu otak memproduksi dopamin, zat kimia otak yang membuat kita merasa bahagia dan tenang. Jika kesedihan atau kecemasan terasa semakin dalam, jangan ragu untuk meminta bantuan profesional. Konsultasi dengan dokter umum atau psikolog bisa sangat membantu. Saat ini, banyak layanan kesehatan yang mulai memahami pentingnya kesehatan mental lansia, dan mereka bisa membantu dengan terapi ringan atau rekomendasi pendekatan non-obat terlebih dahulu. Ingat, tidur adalah refleksi dari ketenangan batin. Jika hati sedang tidak damai, tubuh pun sulit benar-benar beristirahat. Namun gangguan tidur bukan hanya berasal dari emosi atau pikiran. Kadang, penyebabnya adalah hal kecil yang terjadi setiap hari, tanpa kita sadari. Seperti kebiasaan tidur yang tidak teratur, waktu tidur yang berubah-ubah, terlalu banyak tidur siang, atau pencahayaan kamar yang tidak ramah untuk tidur. Kita akan membahas semua itu di bab terakhir, yaitu bab 9, kebiasaan tidur yang tidak konsisten, sebagai penutup dari rangkaian penyebab utama lansia sering terbangun jam 3 pagi. Siapkan dirimu, karena perubahan kecil dalam rutinitas bisa memberi dampak besar untuk kualitas tidur yang lebih baik. Kebiasaan tidur yang tidak konsisten. Setelah membahas bagaimana perasaan sedih dan depresi bisa diam-diam mengusik tidur malam, kini kita sampai pada penyebab terakhir yang sering diabaikan, namun sangat umum terjadi, kebiasaan tidur yang tidak konsisten. Ini bukan soal penyakit, bukan soal obat, dan bukan soal emosi, tapi soal rutinitas sehari-hari yang tidak teratur, yang perlahan-lahan merusak jam biologis tubuh lansia. Tubuh manusia memiliki jam internal alami, yang dikenal sebagai ritme sirkadian. Jam ini bekerja seperti alarm otomatis yang memberitahu kapan saatnya tidur, kapan saatnya bangun, kapan tubuh perlu makan, dan kapan otak harus istirahat. Tapi jam ini sangat bergantung pada rutinitas harian. Ketika seseorang tidur dan bangun di waktu yang berbeda setiap hari, maka jam ini menjadi kacau. Dan hasilnya, tidur malam menjadi tidak stabil, sering terputus, dan banyak lansia terbangun di tengah malam tanpa sebab yang jelas, terutama di sekitar jam 3 pagi. Banyak lansia yang berpikir bahwa karena sudah pensiun dan tidak punya rutinitas kerja, maka waktu tidur bisa fleksibel. Tidur siang terlalu lama, menonton televisi sampai larut, atau bangun terlalu siang di pagi hari tanpa paparan sinar matahari pagi adalah kebiasaan kecil yang memberi dampak besar terhadap sistem tidur. Tubuh menjadi bingung kapan harus benar-benar istirahat. Tidur siang yang terlalu lama, misalnya, bisa mencuri kebutuhan tidur malam. Akibatnya, meskipun sudah berada di tempat tidur sejak jam 9 malam, tubuh tidak merasa mengantuk. Atau, meskipun berhasil tidur, tidur menjadi dangkal dan mudah terganggu. Saat malam hari, tubuh yang belum siap untuk tidur justru lebih mudah terbangun, terutama ketika masuk fase tidur ringan di sekitar jam 3 pagi. Pencahayaan juga memegang peran penting. Paparan cahaya terang di malam hari, dari televisi, gawai, atau lampu kamar yang terlalu terang, bisa menghambat produksi melatonin, hormon yang membantu tubuh merasa kantuk. Di sisi lain, kurangnya paparan cahaya matahari di pagi hari juga menghambat kerja jam biologis.
Akibatnya, tubuh tidak punya sinyal kuat kapan harus tidur, kapan harus bangun. Kebiasaan menunda tidur juga menjadi masalah. Misalnya, setelah waktu tidur seharusnya tiba, justru memilih bermain ponsel, membaca berita, atau mengobrol terlalu lama. Ini membuat tubuh melewati jendela kantuk alami, sehingga perlu waktu lebih lama untuk kembali merasa mengantuk. Ketika akhirnya tertidur, kualitas tidurnya pun sudah menurun. Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini? Yang pertama, buat jadwal tidur dan bangun yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Cobalah untuk tidur dan bangun di waktu yang konsisten, agar tubuh terbiasa dan ritme sirkadian bekerja dengan baik. Kedua, batasi tidur siang, maksimal 20-30 menit saja, dan jangan dilakukan terlalu sore. Tidur siang yang terlalu panjang akan mencuri jam tidur malam. Ketiga, pastikan paparan cahaya alami di pagi hari cukup, minimal 15-30 menit setiap hari. Jalan pagi, duduk di teras, atau sekadar membuka jendela sudah sangat membantu mengatur ulang jam tidur. Keempat, hindari cahaya terang di malam hari, terutama dari layar TV dan ponsel. Jika memungkinkan, gunakan lampu tidur yang hangat dan redup. Ini membantu tubuh bersiap untuk tidur. Dan terakhir, buat rutinitas menjelang tidur yang tenang dan berulang. Misalnya, mandi air hangat, minum teh herbal, membaca buku ringan, atau mendengarkan musik lembut. Rutinitas ini memberi sinyal pada otak bahwa waktunya tidur sudah dekat. Jika dilakukan dengan konsisten, kebiasaan ini akan membantu tubuh tidur lebih nyenyak, tidak lagi sering terbangun di tengah malam, dan tentu saja, bangun pagi dengan rasa segar dan damai, tanpa kelelahan, tanpa gelisah. Dengan berakhirnya bab ini, kita telah menjelajahi 9 penyebab utama mengapa banyak lansia sering terbangun di jam 3 pagi. Dari perubahan biologis, gangguan fisik, pengaruh obat-obatan, emosi yang tidak tertata, hingga kebiasaan kecil yang tidak disadari, semuanya saling berkaitan dan bisa memengaruhi kualitas tidur. Namun, kabar baiknya adalah, semua ini bisa diperbaiki. Dengan kesadaran, kedisiplinan, dan sedikit perubahan dalam rutinitas, tidur malam bisa kembali menjadi momen istirahat yang berkualitas, meski usia terus bertambah.